Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan uh, membahas tugas diskusi kami dengan mata kuliah pendahuluan fisika zat padat dengan dosen pengampunya di atas Jordana Bangun MSI. Baiklah, sebelum diskusi kami, tugas diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Jadi di sini saya dengan teman-teman, yaitu yang pertama Febriana Utami, Sevia Martiana, dengan saya sendiri Muhammad Fahrezi Putra Rianda, Romita, dan Berita Ari Eliezer Tarigan. Nah, jadi di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu indeks Miller dan cara menentukan indeks Miller untuk struktur kubik dan HCP, menentukan indeks Miller dari bidang-bidang yang tertera, kemudian menggambarkan suatu bidang yang indeks Millernya 2, 3, 4, 1, 3, 2, 2, 4, 5. Kemudian jarak antar bidang untuk 7 sistem kristal atau hubungan D, A, dan HKL. Kemudian simulasi terjadinya sinar X. Kemudian bagaimana cara menurunkan hukum Bragg. Oke. Jadi yang pertama itu indeks Miller. Jadi indeks Miller adalah sistem notasi HKL pada kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi bidang dan arah dari sebuah kristal. Jadi indeks Miller ini berhubungan dengan perpotongan bidang tersebut dengan subuh dari sebuah unit sel. Nah, untuk fungsinya sendiri, itu yang pertama untuk mendata bidang-bidang dari suatu sel satuan. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui posisi-posisi atom pada sel satuan. Oke, next. Kemudian itu cara menentukan indeks Miller. Nah, ini cara menentukan indeks Miller itu. Jadi kan di sini ada tentukan perpotongan bidang kristal dengan sumbu A, B, C. Jadi yang terlihat di sini ada sebuah apa ya? Sebuah balok ya ini kelihatannya. Jadi di sini dengan ada itu di bagian sudutnya ini ada O dan di sini ada M untuk sudut di sini ya, di segitiganya ini di mana ini tuh si M-nya itu adalah 1/4 dari A, di mana A-nya itu rusuk dari ini. Kemudian O ke S itu atau OS itu sama dengan 2/3 dari B. Jadi OM itu 1/4 dari A dari panjangnya, OS itu 2/3 dari B atau lebarnya. Kemudian untuk OR itu adalah C ya, ini C ada tingginya ya. Jadi OR itu setengah dari C. Nah, jadi titik potongan pada ABC adalah 1/4, 2/3, setengah. Nah, kemudian untuk yang kedua itu tentukan bilangan resiprok atau bilangan yang berbanding terbalik dengan nilai titik potong bidang dengan sumbu ABC. Nah, jadi kan tadi kita dapatkan titik potongnya itu 1/4, 2/3, setengah. Nah, bilangan resiproknya itu yaitu 4, 3/2, dan 2. Karena di sini yaitu bilangan resiprok itu bilangan yang berbanding terbalik dengan nilai titik potongnya. Jadi ya tinggal dibalik aja ya. Jadi 4/1, 3/2, dan 2/1. Kemudian untuk yang ketiga, itu buatlah bilangan resiprok tersebut menjadi bilangan bulat terkecil. Nah, bilangan resiproknya itu kan tadi ini apa? Ada 4, 3/2, dan 2. Nah, ini gimana bilangan bulat terkecilnya ya? Kita ini ya dibagi berapa yang bisa ini, atau ini kan ada 3/2-nya, yaitu 3/2 ini berarti dikali 2 ya, dikali 2 semua, jadi 2 dikali 4, 8, 3/2 dikali 2 itu 3, kemudian ada 2 dikali 2, 4. Maka indeks Miller dari atau HL-nya itu 834. Oke, next. Kemudian di sini kita akan menentukan indeks Miller. Nah, di sini ada sebuah kubus di mana ada sumbu X, Y, Z. Jadi perpotongan bidang ada titik potongnya itu X, kemudian tak hingga Y, kemudian tak hingga Z. Nah,
Itu gimana kebalikan dari titik potongnya itu atau reciprocnya itu, jadi 1/1 atau 1 ya, tetap berarti kemudian 1/hingga dan sumbu Z-nya itu 1/hingga. Terus untuk penyederhanaannya itu jadi 1, 0, 0. Jadi indeks Miller-nya itu 1, 0, 0. Ini untuk gambar yang 2A. Kemudian ada gambar 2B, itu perpotongan bidangnya itu titik potongnya itu XY, kemudian tak hingga Z. Jadi tinggal untuk kebalikannya itu ya 1, 1, 1/hingga. Jadi untuk penyederhanaannya itu 1, 1, 0. Dan indeks Miller-nya didapatkan yang 1, 1, 0. Next, kita ke gambar yang 2C, yaitu perpotongan bidang titik potong X, Y, Z. Kebalikannya itu ya 1, 1, 1. Jadi didapatkan penyederhanaan dan indeks Miller-nya jadi 1, 1, 1. Kemudian untuk gambar 2D, perpotongan bidang gambar 2D ini seperti yang dilihat ini ya, memotong ini ya, setengah dari X, kemudian tak hingga Y, tak hingga Z. Jadi kebalikannya itu 1/1/2 jadi 2 ya. 1/1/2 jadi 2/1. Kemudian 1/hingga untuk sudut Z-nya. Dan didapatkan penyederhanaan dan indeks Miller-nya 2, 0, 0. Next, untuk gambar 2E. Gambar 2E ini kita lihat titik potongnya itu min X. Nah, ini min X. Terus sumbu Y-nya itu tak hingga, kemudian tak hingga Z. Untuk kebalikannya itu jadi 1/-1, sumbu Y-nya itu 1/hingga, Z-nya itu 1/hingga. Dan didapatkan penyederhanaannya min 1, 0, 0. Dan indeks Miller-nya 1, 0, 0. Next, kita ke gambar bidang dengan indeks Miller. Kemudian ini kita lihat, tadi kita diminta untuk menggambar bidang dengan indeks Miller-nya. Di sini ada 2, 3, 4. Nah, indeks Miller 2, 3, 4, terus kita bagi ya, kita bagi 2, jadi untuk 2-nya itu jadi 1, 3/2 jadi 3 dibagi 2 jadi 3/2, 4 dibagi 2 jadi 2. Nah, untuk kebalikannya yaitu jadi 1/3/2 atau 2/3, dan sumbu Z-nya itu 1/2. Kemudian titik potongnya itu X, 2/3 Y, dan setengah Z. Didapatkan gambarnya, indeks Miller-nya. Kemudian indeks Miller untuk yang 1/32, kebalikannya itu jadi 1/3/1 atau 1/3, tetapnya jadi. Kemudian untuk sumbu Z-nya itu 1/2/1, yaitu 1/2. Jadi titik potongnya X, 1/3 Y, 1/2 Z. Kemudian gambar 245, indeks Miller-nya itu 245, kemudian dibagi 2 jadi 1, 2, 5/2. Kebalikannya itu 1, 1/2, 1/5/2 atau 2/5, anggap aja. Titik potongnya jadi X setengah Y, 2/5 Z. Kemudian selanjutnya untuk jarak antar bidang untuk 7 sistem kristal. Nah, di sini ada tabel seperti yang dilihat. Jadi ada jenis kristal yaitu kubik, tetragonal, orthohombic, kemudian heksagonal, monoklinik, rombohedral, kemudian triklinik. Bisa terlihat di sini untuk hubungan antara D, HKL, dan A, B, C, alpha, beta, gamma terlihat untuk ini ya, hubungan antara itunya. Jadi untuk saya ambil contoh yang untuk jenis kristal kubik ini, jadi 1/D² sama dengan H² plus K² plus L² dibagi dengan A². Nah, di mana A sama dengan B sama dengan C, sedangkan alpha sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90%. 90% apa 90 derajat. Oke, lanjut. Kemudian untuk simulasi terjadinya sinar X. Nah, jadi sinar X itu perlu
kita ketahui sinar X itu adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya hampir mendekati 1 angstrom. Nah, kemudian panjang gelombang dari sinar X ini memiliki besar yang sama dengan konstanta kisi kristal, dan itulah yang membuat sinar X itu berguna pada analisis unsur-unsur struktur kristal. Nah, kemudian untuk radiasi sinar X ini dibangkitkan oleh tabung sinar X. Di sini ada gambarnya. Jadi dibangkitkan oleh tabung sinar X, di mana nanti spektrum keseluruhan dari sinar X yang bersifat polikromatis itu dia ini ya, di mana spektrum Maler dan karakteristik. Jadi mempunyai ini ya, lebih dari satu cahaya gitu. Kemudian untuk keperluan difraksi digunakan spektrum karakteristik dengan intensitas yang terkuat, di mana biasanya spektrum K pangkat alfa. Untuk menjamin agar berkas sinar X benar-benar monokromatis diperlukan filter. Jadi nanti dari yang masih polikromatis nanti dia difilter menjadi monokromatis. Mana bahan filternya tergantung pada panjang gelombang spektrumnya dari pangkat alfanya ini yang akan dipakai gitu. Jadi dari cahaya polikromatis nanti dia difilter dan menjadi monokromatis agar bisa ditangkap. Selanjutnya kita ke ini ya, simulasi terjadinya sinar X. Kalau tadi kan masih pembahasan tentang sinar X, kita simulasinya. Jadi gimana sih mekanisme terjadinya sinar X? Nah, jadi ada yang namanya katoda K yang dipanaskan oleh filamen F. Di sini kan katoda dengan disimbolkan dengan K, terus filamen disimbolkan dengan F, dimana itu tuh si katoda yang dipanaskan tadi akan memancarkan elektron dari permukaannya menuju anoda. Karena adanya beda potensial antara anoda dan katoda, terus elektron yang bergerak cepat. Jadi karena ada beda potensial antara anoda dan katoda tadi, jadi si elektronnya bergeraknya dipercepat. Kemudian elektron yang datang pada permukaan anoda akan memiliki energi kinetik yang tinggi. Nah, terus terjadinya gaya interaksi yang berasal dari elektromagnetisme antara elektron bebas dalam logam anoda dan elektron yang datang. Kemudian melalui tumbukan beruntun elektron-elektron itu tuh bakal kehilangan energi gitu. Secara perlahan dia bakal kehilangan energi karena adanya tumbukan yang beruntun tadi. Jadi dalam anoda yang berupa polikristal, energi kinetik diubah menjadi dua macam. Nah, yang pertama itu akibat perlambatan atau Bremsstrahlung atau terjadinya radiasi elektromagnetik berupa sinar X, dan tersimpan, yang kedua itu tersimpan sebagai kalor dalam logam berupa energi getaran kisi-kisi kristal. Selanjutnya di sini ketika sinar X melalui kristal, jadi beda lintasan sinar A dan sinar B seperti yang terlihat di sini. Beda lintasan sinar A dan sinar B yang dipantulkan oleh atom-atom kristal NaCl adalah 2D sin theta. Lihat sini kan. Kemudian jadi di sini ada ini ya, interferensinya saling memperkuat kedua sinar pantul. Jadi terjadi bila beda lintasan sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang sinar X, sehingga didapatkan N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N sebagai orde dari interferensinya tadi, kemudian lambda sebagai panjang gelombang, D itu jarak antar atom, ini jarak antar atomnya, kemudian tetanya itu sudut antara sinar datang dan dengan garis mendatar. Jadi sudut yang terbentuknya itu untuk tetanya. Lanjut untuk menurunkan hukum Bragg. Oke. Nah, sini seperti yang terlihat ya untuk interferensi tadi. Jadi di sini seberkas sinar X dengan panjang gelombang lambda jatuh pada suatu kristal dengan sudut theta. Nah, terhadap deretan atom. Jadi dengan jarak antar atom dengan kristalnya itu yang di sini kita ketahui sebagai D, yang seperti terlihat pada gambar.
Jadi beda panjang lintasan sinar 1 dengan sinar 2-nya adalah 2D sin theta. Seperti yang tadi ya, yaitu ada sinar A sama sinar B. Kalau di sini kita pakai sinar 1 dan sinar 2. Nah, interferensi konstruktifnya hanya terjadi apabila beda panjang lintasan itu sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang sinar X. Misalnya lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya lah. Jadi interferensi maksimum terjadi bila 2D sin theta sama dengan N lambda. Dengan N-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Itu ordenya, orde interferensinya. Kemudian di sini pada difraksi umumnya terjadi ketika panjang gelombang bergerak dari orde yang sama dengan pengulangan jarak antara pusat tamburan. Nah, di sini persyaratan inilah yang dari hukum break ini, karena sin tetanya tidak lebih dari 1, maka untuk difraksi N lambda harus kurang dari 2D. Nah, nilai terkecil dari N adalah 1, mana N sama dengan 0 itu ya sesuai dengan berkas difraksi dalam arah yang sama dengan berkas yang ditransmisikan. Hal ini yang dapat diamati. Nah, difraksi diamati pada setiap sudut 2 theta, itu adalah lambda kurang dari 2D aksen. Nah, hukum Bragg dapat ditulis dengan lambda sama dengan 2D aksen per N sin theta. Nah, di mana ditetapkan D sama dengan D 1 per N. Jadi, menuliskan hukum Bragg-nya dalam bentuk lambda sama dengan 2D sin theta. Kemudian selesai. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan materi tugas kuliah pendahuluan fisika zat padat. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, dan kepada Allah saya ucapkan dan saya meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangannya. Mungkin sekian dengan presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.